Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau kali ini ada di antara kalian yang sedang sakit, mari kita sama-sama doakan segera sehat kembali. Yang penting adalah kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita ya, menjaga imun kita. Kemudian protokol kesehatan harus selalu kita terapkan. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini melalui video pembelajaran ini kita akan lanjutkan materi. Ya, sebelumnya Bapak ingatkan kembali, kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang pengertian teorema Pythagoras. Siapa yang masih ingat ya? Oke, semuanya masih ingat ya. Jadi bunyi dari teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi terpanjang pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Ya, di video pembelajaran sebelumnya juga kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara menemukan atau menghitung salah satu sisi dari segitiga siku-siku yang belum diketahui dengan menerapkan atau menggunakan rumus Pythagoras yang kita turunkan atau kita buat rumusnya berdasarkan pengertian yang tadi. Baik, kita akan lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Kita perlu mempelajari triple Pythagoras. Untuk apa? Ya, yang pertama, kalian nanti setelah menyaksikan atau menyimak video pembelajaran ini harus bisa menyebutkan pengertian dari triple Pythagoras. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa menemukan pasangan tiga bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Dan yang terakhir harus bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan triple Pythagoras. Ya, pengertian dari triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah pasangan tiga bilangan. Jadi triple Pythagoras itu selalu berupa tiga bilangan ya. Tiga bilangan itu memiliki hubungan kuadrat dari bilangan yang terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Ya, jadi di sini patokannya adalah bilangan yang terbesar. Oke. Saya ulang lagi, pengertian dari triple Pythagoras adalah pasangan tiga bilangan yang memiliki hubungan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Oke. Jadi di sini terlihat bahwa triple Pythagoras itu sebenarnya menggambarkan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Karena dalam segitiga siku-siku tadi sudah disebutkan kuadrat sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu kalau kita nyatakan dalam bilangan berarti dia merupakan bilangan yang terbesar ya. Oke. Misalnya ada bilangan A, B, dan C. Jadi ini tiga bilangan yang sudah terurut ya. Terurut dari terkecil sampai terbesar. Jika A, B, dan C itu merupakan triple Pythagoras dan C adalah bilangan yang terbesar, maka harus berlaku C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ingat tadi pengertian triple Pythagoras adalah kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Jadi patokannya ada di bilangan terbesar. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada bilangan 3, 4, dan 5. Merupakan triple Pythagoras. Nah, untuk membuktikan apakah ini triple Pythagoras atau bukan, nah kita harus tentukan dulu mana bilangan yang terbesar. Ya, bilangan terbesarnya adalah 5. Berarti kita harus masukkan dalam rumus triple Pythagoras yang di atas ya. Kuadrat bilangan terbesar berarti 5 pangkat 2 harus sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25, 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16. 9 ditambah 16, 25, berarti sama ya. 25 sama dengan 25. Ya. 2, 3, dan 4 bukan triple Pythagoras. Coba kita buktikan. Bilangan terbesarnya berapa? 4. Berarti 4 pangkat 2
tidak sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Ya, 4 pangkat 2 itu 16, 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9, berarti ya ternyata memang 16 tidak sama dengan 13. Jadi di sini kuncinya di bagian akhirnya ya. Kalau yang ini hasilnya ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Kalau di sini hasilnya ruas kiri dan ruas kanan tidak sama. Jadi yang ini akan membuktikan bahwa kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Nah, kalau yang ini kuadrat bilangan terbesar ternyata tidak sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Oke, sampai di sini apakah kalian sudah bisa membedakan mana tiga bilangan yang merupakan triple Pythagoras dan mana yang bukan? Bisa ya, mudah ya. Jadi tinggal kita cek saja. Bilangan terbesarnya kita kuadratkan. Kemudian dua bilangan yang lain juga kita kuadratkan dan kita jumlah. Kalau hasilnya sama dengan kuadrat dari bilangan terbesar, berarti dia triple Pythagoras. Tapi kalau tidak sama, berarti dia bukan triple Pythagoras. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara menemukan triple Pythagoras? Triple Pythagoras itu ada banyak sekali. Bagaimana cara menemukannya? Nah, di sini ada sebuah tabel yang bisa kita lengkapi atau kita isi sehingga kita bisa menemukan berbagai macam pasangan triple Pythagoras. Salah satunya tadi sudah kita buktikan ya, 3, 4, dan 5 itu adalah triple Pythagoras. Ya, tabel ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom ya. Kolom pertama itu P, kolom kedua itu Q, kemudian kolom ketiga itu P pangkat 2 tambah Q pangkat 2, kolom keempat itu P pangkat 2 kurang Q pangkat 2, kolom kelima itu 2PQ. Nah, yang ketiga itu kita pasangkan sebagai sebuah triple Pythagoras. Ingat, untuk menuliskan triple Pythagoras sebaiknya berurut ya, dari bilangan terkecil sampai terbesar. Sebaiknya berurut ya. Kemudian di dalam tabel ini juga ada aturannya. P itu harus lebih besar daripada Q. Jadi untuk mengisi kolom P dan kolom Q itu bilangannya bebas. Cuman ada aturannya, yaitu P-nya harus lebih besar daripada Q-nya. Oke, di sini sudah Bapak berikan beberapa contoh. Misalnya P-nya 2, Q-nya 1. Sehingga kita hitung di kolom ketiganya. P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 karena P-nya 2. Ditambah 1 pangkat 2 karena Q-nya 1. 2 pangkat 2, 4. 1 pangkat 2, 1. Berarti hasilnya adalah 5. Oke, yang kolom berikutnya. P kuadrat kurang Q kuadrat. Berarti 2 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 1 pangkat 2, 1. Berarti 4 dikurangi 1, 3. Terus kolom berikutnya 2PQ. Berarti 2 kali P-nya 2 kali Q-nya 1. 2 kali 2 kali 1 berarti hasilnya 4. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya itu adalah 5, 3, kemudian 4. Nah, ketika menyusun menjadi triple Pythagoras kita urutkan. Jadi kita tuliskan 3, 4, dan 5. Kita urutkan dari bilangan terkecil. Oke, kita lanjut ya. Contoh berikutnya misalnya P-nya kita beri nilai 3, Q-nya kita beri nilai 2. Kolom ketiga berarti P pangkat 2, 3 pangkat 2. Q pangkat 2 berarti 2 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2, 4. Berarti hasilnya adalah 13. Oke, kolom berikutnya. P pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 dikurangi Q pangkat 2, 2 pangkat 2. 3 pangkat 2, 9 kurangi 2 pangkat 2, 4. Berarti hasilnya adalah 5. Kolom berikutnya 2PQ berarti 2 kali P-nya 3, Q-nya 2. Berarti 2 kali 2, 6 kali 2, 12. Nah, kita dapatkan bilangannya adalah 13, 5, dan 12. Kemudian kita susun menjadi triple Pythagoras, kita urut dari yang terkecil. Berarti 5, 12, dan 13. Nah, baris berikutnya kalian bisa hitung ya. Coba siapkan buku tulis dan alat tulisnya, pensil atau pulpennya. Kita akan hitung bersama-sama.
Oke, kolom ketiga. P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. P-nya berarti 3 pangkat 2. Kemudian kita tambah dengan Q-nya 1, berarti 1 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah ya 3 pangkat 2 9 tambah 1 berarti 10. Kolom berikutnya. Ayo silahkan dihitung. P pangkat 2 berarti 3 pangkat 2 dikurangi Q pangkat 2 berarti 1 pangkat 2. Hasilnya adalah iya 3 pangkat 2 9 dikurangi 1 pangkat 2 1 berarti hasilnya adalah 8. Kolom berikutnya 2PQ berarti 2 kali P-nya 3 Q-nya 1. Oke, sudah ketemu ya. 2 kali 3 kali 1. Jadi hasilnya adalah 6. Nah, di sini kita menemukan 3 bilangannya adalah 10, 8, dan 6. Kemudian kita susun menjadi triple Pythagoras. Kita urut dari yang terkecil berarti 6, 8, dan 10. Contoh lagi, baris berikutnya. P-nya 4, Q-nya 1. Silahkan dihitung. 2, 3, 4, 5, ya 4 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16 ditambah 1, jadi 17. Oke, kolom berikutnya P pangkat 2 kurang Q pangkat 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu ya hasilnya ya. 4 pangkat 2 dikurangi 1 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16, 1 pangkat 2, 1. Berarti hasilnya 15. Kolom selanjutnya. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 2 kali 4 kali 1. Berarti hasilnya adalah 8. Sekarang coba susun. Urutkan dari bilangan yang terkecil. Berarti bilangan terkecilnya berapa? Ya, silakan disusun. Oke, sudah semua ya. Susunannya yang paling bagus adalah 8, 15, dan 17. Oke, selanjutnya. Kolom baris berikutnya. P-nya 4, Q-nya 2. Silahkan hitung kolom ketiga. P kuadrat tambah Q kuadrat. Berapa hasilnya? 20. Betul ya? Kolom selanjutnya. Silahkan dihitung. Berapa hasilnya? 12. Kolom berikutnya lagi. Iya, 16 hasilnya ya. 2 kali 4 kali 2. Jadi susunan triple Pythagorasnya adalah bilangan pertamanya berapa? 12, 16, dan 20. Oke, baris terakhir. Sekarang P-nya 4, Q-nya 3. Oke, isi kolom ketiga. Berapa hasilnya? Iya, 25 ya. 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 2, 9. 16 tambah 9, 25. Kolom berikutnya. Berapa? Iya, 7 ya. 16 dikurangi 9. Oke, kolom berikutnya lagi. Kolom berikutnya. Iya, betul. Hasilnya adalah 24. 2 kali 4, 8 kali 3, 24. Jadi, pasangan triple Pythagorasnya adalah terkecilnya 7, kemudian 24, dan terakhir adalah 25. Ya, dari beberapa contoh ini, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami ya cara menemukan triple Pythagoras. Masih banyak sekali triple Pythagoras yang lain yang bisa kita temukan.
dengan cara mengganti nilai P dan Q yang di dalam tabel tersebut. Tapi ingat syaratnya P-nya harus lebih besar daripada Q-nya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara menemukan salah satu bilangan triple Pitagoras kalau di dalam soal sudah diketahui dua bilangannya yang lain? Ya, kita lihat contohnya ya. Di sini ada satu contoh soal. Jika 27 Y dan 45 adalah triple Pitagoras yang terurut dari terkecil ke terbesar, maka nilai Y adalah titik-titik. Ya, penyelesaiannya, salah satu cara penyelesaiannya adalah kita harus ingat dulu rumus Pitagoras untuk sisi-sisi segitiga siku-siku A, B, dan C dengan C sisi terpanjang atau hipotenusa. Yang pertama adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Rumus ini adalah rumus dasar dari Pitagoras yang bisa kita pakai untuk mencari sisi yang terpanjang. Nah, cirinya adalah rumusnya berupa penjumlahan. Ingat nih ya, ini rumusnya berupa penjumlahan. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua, dari rumus yang pertama bisa kita ubah menjadi dua rumus yang lain. Yang pertama adalah A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Kemudian yang kedua, kita bisa ubah juga menjadi B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Ya, rumus yang kedua ini digunakan ketika di dalam soal itu yang ditanyakan bukan sisi yang terpanjang. Cirinya adalah rumusnya berupa pengurangan. Nih, lihat ya, pengurangan. Ini juga pengurangan. Rumus yang ini dipakai untuk mencari panjang sisi A. Rumus yang ini dipakai untuk mencari panjang sisi B. Oke, sekarang kita kembali ke soal yang tadi. 27 Y dan 45. Yang ditanyakan sisi terpanjang atau bukan? Ya, ternyata yang ditanyakan bukan sisi terpanjang. Berarti rumusnya harus berbentuk pengurangan. Ya, kita buat dulu rumusnya. Y pangkat 2 sama dengan 45 pangkat 2 dikurangi 27 pangkat 2. Sekarang tinggal kita hitung. 45 pangkat 2 berapa? Ya, 2025. Dikurangi 27 pangkat 2 berapa? Ya, 729. Kemudian 2025 dikurangi 729. Hasilnya adalah 1296. Kemudian karena Y-nya tadi pangkat 2, Y-nya pangkat 2. Berarti untuk mencari nilai Y harus kita akar ya, di akar. 1296 di akar, hasilnya adalah 36. Oke, mudah ya. Pasangan triple Pitagorasnya yang benar adalah 27, kemudian 36, dan 45. Berikutnya, jika bilangan 9 merupakan bilangan terkecil dari pasangan triple Pitagoras, tentukan dua bilangan yang lain pada triple Pitagoras tersebut. Ya, ini contoh yang ketiga ini lebih sulit daripada yang contoh kedua ya. Karena dari tiga pasangan bilangan itu yang diketahui hanya bilangan yang terkecilnya. Hanya bilangan yang terkecil saja yang diketahui. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita coba cek dulu dari tabel triple Pitagoras yang di awal tadi sudah kita buat ya. Coba kita cek dulu. Ini adalah tabelnya, saya tampilkan kembali. Kemudian di antara tabel-tabel ini, coba kita cari yang bilangan terkecilnya adalah ganjil. Karena di sini di dalam soal ini bilangan 9 itu ganjil ya. Bilangan mana saja yang di antara triple Pitagoras yang sudah kita buat ini yang bilangan terkecilnya adalah bilangan ganjil. Ya, yang pertama 3, 4, 5. Kemudian yang kedua 5, 12, 13. Yang ketiga adalah 7, 24, 25. Coba tiga bilangan ini kita kumpulkan dulu, kemudian kita teliti apa sifat-sifatnya. Ini dia tiga triple yang tadi sudah kita temukan, 3, 4, 5, 5, 12, 13,
dan 7, 24, 25. Ini adalah triple Pitagoras dengan bilangan pertama ganjil. Perhatikan bilangan kedua dari tiap-tiap pasangan. Bilangan keduanya adalah 4 di pasangan pertama. Bilangan kedua di pasangan kedua adalah 12. Bilangan kedua di pasangan ketiga adalah 24. Ternyata bilangan kedua itu dapat diperoleh dari bilangan pertama dikuadratkan dikurangi 1 kemudian dibagi 2. Nah, bilangan pertamanya ini ya, ingat ya. Ini yang pasangan pertama itu 3, yang pasangan kedua itu bilangan pertamanya 5, pasangan ketiga ini bilangan pertamanya adalah 7. Coba kita cek dulu apakah betul ini pernyataan ini. Bilangan pertama dikuadratkan dikurangi 1 kemudian dibagi 2 akan menghasilkan bilangan kedua. Kita cek dulu untuk pasangan pertama. Ya, bilangan pertamanya di pasangan pertama adalah 3, berarti 3 pangkat 2, kemudian saya kurangi 1, kemudian saya bagi 2. Oke, 3 pangkat 2, 9, dikurangi 1, 8, dibagi 2 hasilnya 4, betul ya? Ini hasilnya 4, bilangan keduanya. Kemudian pasangan kedua itu bilangan pertamanya adalah 5. Berarti 5 saya pangkatkan 2, saya kurangi 1, kemudian saya bagi 2. 5 pangkat 2, 25 dikurangi 1, 24 dibagi 2, 12. Betul ya? Ini hasilnya 12. Kemudian pasangan ketiga kita coba. Bilangan pertamanya adalah 7. Berarti 7 pangkat 2, kita kurangi 1, hasilnya kita bagi 2. 7 pangkat 2, 49 dikurangi 1, 48 dibagi 2 adalah 24. Oke ya, berarti sama ya. Nah, kita terapkan untuk soal yang tadi. Sekarang kita selesaikan dengan cara yang sama. Tadi bilangan terkecilnya adalah 9 ya. Ini salah ketik. Bilangan terkecilnya adalah 9, berarti 9 pangkat 2 dikurangi 1 dibagi 2. 9 pangkat 2 dikurangi 1 dibagi 2. 9 pangkat 2 81 dikurangi 1 jadi 80 dibagi 2 hasilnya adalah 40. Jadi bilangan keduanya adalah 40. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan dua bilangan ya. Bilangan pertamanya adalah 9. Bilangan keduanya adalah 40. Berarti tinggal kita mencari bilangan yang ketiga. Bilangan ketiganya belum tahu. Nah, bagaimana cara mencari bilangan ketiga? Kita gunakan rumus Pitagoras. Oke, karena yang dicari adalah bilangan terbesar, berarti rumusnya adalah penjumlahan. Penjumlahan ya. 9 pangkat 2 ditambah 40 pangkat 2. 9 pangkat 2 81, 40 pangkat 2 1600. Jadi hasilnya adalah 1681. Berikutnya adalah kita akar. Kita akar ya. Jadi ini 1681 kita akar. 1681. Hasilnya adalah 41. Jadi bilangan ketiganya adalah 41. Jadi triple Pitagorasnya yang lengkap adalah 9, 40, dan 41. Oke, sekarang kita coba untuk soal penerapannya. Perhatikan gambar. Berapa panjang BD? Oke, di gambar ini ada dua segitiga yang berimpit ya. Ada segitiga ABC, kemudian segitiga BCD, saling berimpit di sisi BC-nya. Ya, di sini di dalam soal ini panjang AB-nya 12, AC-nya 16, kemudian DC-nya adalah 25. Karena kedua segitiga ini merupakan segitiga siku-siku, berarti kita bisa gunakan triple Pitagoras. Oke, yang pertama kita coba lihat lagi tabel yang tadi sudah kita buat. Adakah di antara triple Pitagoras yang sudah kita buat itu bilangan terkecilnya adalah 12 nih ya. Ini bilangan terkecilnya, sisi terpendeknya. Bilangan terkecilnya 12. Ternyata ada ya, ini ya. Bilangan terkecil 12. Pasangannya bilangan keduanya 16, bilangan ketiganya adalah 20, berarti ini 20. Oke, mudah ya. 12, 16, dan 20. Jadi BC-nya 20.
Nah, sekarang tinggal kita mencoba untuk menjawab berapa panjang BD. Nah, untuk mencari panjang BD kita gunakan rumus Pythagoras. BD sisi terpanjang atau bukan? Bukan ya, karena siku-sikunya ada di B. Ini siku-siku berarti hipotenusa atau sisi terpanjangnya adalah DC. 25 ini merupakan sisi terpanjang. Jadi yang BD-nya ini bukan sisi terpanjang. Jadi rumus Pythagorasnya adalah dikurang. Lihat dikurang ya. BD pangkat 2 sama dengan DC pangkat 2 dikurang DC pangkat 2. Berarti 25 pangkat 2 dikurangi 20 pangkat 2. 25 pangkat 2 625, 20 pangkat 2 400. Jadi panjang BD pangkat 2-nya adalah 225. Jadi BD-nya adalah akar dari 225 adalah 15. Oke, cukup mudah ya, walaupun kita perlu menyelesaikannya dengan 2 langkah. Oke, kita pada video pembelajaran kali ini sudah mempelajari paling tidak ada 3 materi pokoknya tadi ya. Pengertian triple Pythagoras, kemudian cara menemukan triple Pythagoras, dan yang ketiga adalah penggunaan triple Pythagoras dalam menyelesaikan soal. Nah, untuk itu kalian bisa buat kesimpulan tentang materi ini dengan kata-katamu sendiri pada buku catatan sebagai bentuk rangkumannya. Sekian dari Bapak pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.